Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kepada Allah nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Kita sudah diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju majlis ilmu. Semoga ini terus bisa kita rasakan hingga akhir hayat kita. Saudaraku yang Allah muliakan, insyaallah pada hari ini kita akan mulai membahas hadis yang ke-11 tentang tinggalkan apa yang meragukan. Yang kita harus pahami dengan judul ini adalah bahwa kita tidak akan hilang rasa ragu ya, tanpa kita mengenal wara' dan syubhat. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal wara', tidak mengenal syubhat, kita tidak akan paham wara', kita tidak akan paham syubhat, maka kita pun tidak akan paham apa itu ragu. Ya, tidak akan paham itu ragu. Dan ragu ini ternyata di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang menjadi bahasa kitab kita, itu maknanya tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang maknanya ragu. Tapi itu hanya sinonim dan masing-masing kata mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, maka di sini ketika kita bicara ragu, kita diingatkan dengan istilah wara' dan istilah syubhat. Ya. Insya Allah teman-teman sudah paham kalau bicara wara' dan bicara syubhat. Ya. Ketika bicara wara' adalah bicara masalah-masalah yang bisa membahayakan kita di akhirat nanti. Maka kita berusaha untuk menghindarinya. Ketika bicara syubhat adalah pada prinsipnya bicara ilmu, ya, bicara agama, tapi berujung dengan dosa. Kenapa? Karena syubhat itu cenderung kepada yang haram. Ya. Syubhat itu cenderung kepada yang haram. Talbis al-haq wal batil, tercampurnya antara yang hak dan yang batil itu menghasilkan batil. Ya. Dan itulah syubhat. Syubhat identik dengan ilmu, dengan agama. Kemudian kalau sudah kenal syubhat, kita pun kenal syahwat. Ya. Syubhat ini akan muncul karena adanya syahwat. Syahwat adalah kecenderungan kita kepada duniawiyah, ya, dan berujung dosa. Semakin syahwat terus dibiarkan, maka syubhat akan tumbuh di dalam diri kita. Maka saat syubhat sudah tumbuh di dalam diri kita, agama sudah mulai terkontaminasi, ya, dan akhirnya rusak. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa membedakan antara ragu, ya, dan syubhat. Dua-duanya itu ragu adalah
sesuatu yang kita bertanya-tanya. Syubhat juga demikian, ya. Sesuatu yang menjadikan kita bertanya-tanya, benar apa tidak ya? Boleh atau tidak? Iya atau tidak? Antara syubhat dan ragu punya makna seperti itu. Maka nanti kita insya Allah setelah mengenal hadis dan penjelasan-penjelasan dari para ulama, baik hadis ataupun tafsir, insya Allah kita diusahakan harus tawarru' anis syubhat, harus bisa bersikap wara' dan harus bisa meninggalkan syubhat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini hadisnya yang akan kita bahas. Hadisnya pendek, ya, hadisnya pendek. Itu yang saya beri warna merah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, atau boleh dibaca da'ma yuribuka ila ma yuribuka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, atau da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, yaitu sebuah hadis yang artinya tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Kalau kita membaca hanya teksnya saja, kita tidak akan paham teman-teman. Ya, kita tidak akan paham. Maka insya Allah para ulama yang diberi oleh Allah hikmah, diberi kemampuan ilmu yang mendalam, akan membantu kita untuk memahami kandungan hadis ini. Ya. Ayat-ayat dan hadis itu namanya Jawami'ul Kalim. Pendek, singkat, tapi maknanya dalam. Jadi semua ayat, semua hadis itu disebut dengan Jawami'ul Kalim. Artinya apa? Ungkapan-ungkapan, baik ungkapan berupa kalimat sempurna atau berupa frase, ya, gabungan kata-kata, atau mungkin kata itu sendiri. Itu semua disebut dengan Jawami'ul Kalim. Artinya sangat padat, dalam dan luas maknanya. Seperti itu. Nah, baik. Nah, oleh karena itu, dari kalimat yang singkat yang disebut dengan hadis, maka kita akan membahas beberapa poin bahasan teman-teman. Ya. Ini poin-poin bahasannya ini. Apa itu ragu? Ya. Ragu, ada syak, ada raib. Kemudian perbedaan antara ragu dan syubhat, dan raib itu sendiri dan bahayanya. Kemudian yang ketiga, cara meninggalkan hal yang meragukan. Kemudian titik 31 berarti bahasan di sini kelanjutan, ya. Subnya adalah syariat Islam membimbing pemeluknya agar menjaga amalnya dengan ilmu. 3.2, syariat Islam membimbing pemeluknya agar memiliki sifat wara. 3.3, syariat Islam membimbing pemeluknya agar selalu memohon hidayah kepada Allah. Inilah yang akan kita bahas, ya. Jadi sekali lagi, poin-poin bahasan dari hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka atau da'ma yuribuka ila ma la yuribuka adalah satu, apa itu ragu. Di dalam bahasa Arabnya nanti ada syak, ada raib, ya. Kemudian perbedaan antara ragu dengan syubhat dan bahayanya. 3, cara meninggalkan hal yang meragukan. Di antaranya nanti syariat Islam membimbing pemeluknya agar menjaga amalnya dengan ilmu. 2, syariat Islam membimbing pemeluknya agar memiliki sifat wara. Dan ketiga, syariat Islam membimbing pemeluknya agar selalu mohon hidayah kepada Allah. Nah teman-teman,
Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dari sini, dari yarib lahir kata roib. Roib, sinonimnya syak. Artinya sama-sama dengan bahasa kita ragu. Ya. Sinonimnya roib adalah syak. Syak adalah roib. Ya. Menurut bahasa kita cukup dengan ragu saja. Tapi masing-masing kata ini yang bersinonim memiliki makna yang lebih dalam. Ya. Mana kira-kira dari dua kata ini yang bersinonim, yang punya arti ragu, ya, yang benar-benar harus kita waspadai? Insya Allah kita akan membahasnya. Ya. Teman-teman insya Allah sering dengar kata roib, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ya, Allah menggunakan kata roib di situ. Dzalikal kitabu la roib, ya, la roiba fihi. Bisa jadi mungkin sampai saat ini kita membaca surat Al-Baqarah lancar-lancar saja, ya, tidak tahu apa roib, ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengetahuinya, ya. Dengan bukti kita selalu memperhatikan diri kita dengan ilmu yang benar, ya. Itu tandanya kita sudah paham roib, ya. Tapi kalau kita masih serampangan cari ilmu, bebas dari siapa saja, nggak peduli, ya, nggak peduli benar atau salah, yang penting itu ustadz, apalagi sudah berderet gelarnya, profesor, doktor, udah pasti benar, itu tidak paham roib namanya, ya. Jadi kalau kita berpatokan mendapat ilmu itu dari yang gelarnya berentet, itu tidak paham roib namanya, ya, tidak memahami roib, seperti itu. Maka insya Allah saya yakin teman-teman sudah paham roib, apalagi syak, ya. Baik, kita mulai bahas satu persatu. Apa itu ragu? Yang bahasa Arabnya ada syak, ada roib. Nah, syak ini teman-teman, definisi ini sudah pernah saya sampaikan kalau tidak salah ke teman-teman, ya. Syak al-idrok. Idrok itu sebenarnya pengetahuan, ya, pengetahuan. Al-mustawi yang sama, ya. Bainal amrain, antara dua perkara. Yang dimaksudkan di sini syak adalah keraguan tentang pengetahuan yang sama antara dua hal dari satu sumber permasalahan. Darinya kebanyakan, mentang-mentang sedang bahas dua. Syak adalah keraguan tentang pengetahuan yang sama antara dua hal dari satu sumber permasalahan. Maksudnya kita memiliki rasa bimbang atau tidak yakin untuk mengambil keputusan atau mengambil pilihan dari dua hal, yang dua hal tersebut memiliki pengetahuan yang sama antara ya dan tidak untuk satu perbuatan. Ya, sudah paham belum, ya? Nanti saya berikan contoh dari hadis, ya. Contohnya dari hadis. Jadi satu permasalahan memunculkan dua pengetahuan. Antara dua pengetahuan itu seimbang. Tapi kita hanya fokus pada satu permasalahan. Dan kita hanya membutuhkan jawaban dari ya atau tidak. Nah, seperti itu, ya. Jadi syak ini definisinya lebih sempit, lebih khusus, ya. Dan insya Allah dampak negatifnya tidak seperti roib, ya, tidak seperti roib. Maka hadis ini membahas agar kita jangan terkena dampak negatifnya dari syak tersebut, ya. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan amal agama, ya, berkaitan dengan amal agama. Ini saya baca sekali lagi, apa itu syak? Al-idrakul mustawi bainal amrain. Syak adalah keraguan tentang pengetahuan yang sama antara dua hal dari satu sumber permasalahan alias amal. Maksudnya rasa bimbang atau tidak yakin untuk mengambil keputusan. Iya atau tidak ya? Iya atau tidak ya? Hari ini hujan, kita masih di rumah, berangkat atau tidak ya?
ke masjid taklim. Nah, seperti itu. Berangkat atau tidak ya? Dari iya dan tidak itu namanya ragu, itu namanya syak. Nah, maka untuk bisa menghilangkan syak ini kita butuh ilmu. Ya, kita butuh ilmu. Nah, makanya syak itu sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk berilmu. Itu teman-teman, ya. Syak itu mengajarkan kita untuk berilmu. Untuk bisa menjawab iya atau tidak. Mengapa iya, mengapa tidak? Seperti itu. Itulah syak. Nah, contoh teman-teman. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka syak ya idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaqai. Ya, jadi saya baca sekali lagi. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaqana. Begitu ya. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu, ini syak, dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka nasihat Rasulullah SAW, falyatrahi syak, buanglah keraguan itu. Waliyabni ala marstaikona, dan ambillah yang bisa meyakinkan. Dan ambillah yang bisa meyakinkan. Di situ keraguannya, saya salat 3 apa 4 ya. Nah, pas mau duduk dia bingung. Saya sudah di rakaat ketiga apa 4 ya. Seperti itu. Ya. Nah, maka nasihat Rasulullah, falyatrah syak, buang rasa saknya, raga-raganya dengan cara bagaimana? Ibni ala mastaikona, tetapkan atau ambil dari 2 tadi 1 yang bisa meyakinkan diri kita. Kalau teman-teman, kalau kita ambil 4, kira-kira hilang nggak rasa ragunya? Kalau ambil 4, 4 aja deh. Pas salam pasti masih ragu. 4 apa 3 ya? Nah, kenapa teman-teman? Karena mungkin masih ada perasaan kurang. 3 apa 4 ya, tapi kalau diambil 3 malah kurang. Enggak, maksudnya ambil 3 tambah kurangnya gitu maksudnya. Ambil yang lebih sedikit, yang 3 tambah rakaat berikutnya, tambah 1 rakaat, jadi kan 4. Nah, kalau sudah 4 ragu enggak? Tidak ragu. Ya, kalau sudah 4 saya sudah tambah kok enggak. Tapi kalau 4 aja deh, nah ada dehnya lagi, pasti masih ragu kemanapun. Ya, maka nasihat Rasulullah, ambil yang bisa meyakinkan. Maksudnya bukan pengen buru-buru selesai, 4 aja deh, bukan. Tapi ambilnya berdasarkan ilmu. Ya, ambil yang lebih kecilnya, nanti ditambah, konsekuensinya tambah kurangnya. Jadilah sempurna 4. Nah, kalau sudah 4, sudah yakin. Nah, sebagai bukti kesempurnaannya, nanti Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Untuk sujud sahwi. Ya, untuk sujud sahwi. Nah, ini penjelasan teman-teman, ya. Jadi kata Rasulullah, falyatrahi syak, buang rasa ragunya, wal yabni ala mastaikona, dan ambil 2 pilihan tersebut yang bisa menjadikan kita yakin. Maksudnya ambil yang lebih kecil jumlahnya. Ambil 3, jangan ambil 4. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Hadis lagi. Jadi hendaknya kita ini mencari penjelasan dengan hadis lagi. Ya, di samping ulama menjelaskan, kita cari penjelasannya berdasarkan hadis lagi. Ini penjelasannya. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salati falyulqi syak wal yabni 'alal yaqin fa idza stayqana at-tamama sajada sajdatain
Fa in kanat salatuhu tamatan kanatir raq'atu nafilatan wa sajdatani wa in kanat naqisatan kanat raq'ah tamaman li salatihi wa kanatis sajdatani murgimatain syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, hendaknya ia meninggalkan keraguannya dan menetapkan yang bisa meyakinkannya. Jadi bukan dan yakinkan, tapi tetapkan yang bisa meyakinkannya. Jadi Rasulullah menyuruh kita berpikir, mana ya yang bisa menetapkan, ya, dari tadi keraguan dari 3 apa 4 ya. Rasul mengajarkan kita untuk bisa memilih dengan tepat, ya. Tepat. Nah, apabila dia yakin rakaatnya telah sempurna, nah maksudnya kalau rakaatnya sudah sempurna, lalu sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, sujud karena lupa, ya. Apabila ternyata rakaatnya telah sempurna, maka 1 rakaat dan kedua sujudnya itu menjadi tambahan baginya alias amalan sunnah. Kalau memang ternyata rakaatnya kurang, maka rakaat itu menjadi penyempurna salatnya dan kedua sujudnya itu sebagai pembuat setan jengkel. Bisa dipahami teman-teman? Tadi kan kita ragu 3 atau 4 ya. 3 atau 4 ya. Kata Rasulullah, ambil yang bisa meyakinkanmu. Berarti maksudnya ambil yang lebih sedikit, ambil 3. Nah, walaupun kita mengambil 3, belum tentu sholat tadi yang kita ragu itu benar-benar 3, bisa jadi 4, begitu maksudnya. Tapi kata Rasulullah, andai sholat tadi yang kita tambah sebenarnya itu sudah sempurna, sudah 4, sudah 4 sebenarnya. Cuma supaya hilang ragunya, maka kata Rasulullah ini menjadi nafilah, ya, menjadi nafilah, menjadi tambahan. Nafilah menjadi tambahan pahala, ya, menjadi tambahan pahala. Tapi kalau ternyata kurang, memang 3 ditambah 1 lagi jadi sempurna. Nah, sujud sahwinya itu akan menjadikan setan jengkel. Jadi syak itu dari setan, teman-teman, ya. Jadi syak itu dari setan untuk menjadikan ibadah kita rusak, ya. Seperti itu. Sekali lagi, kalau ternyata tambahan kita itu sebenarnya sholat ternyata sempurna 4, maka rakaat yang kita tambah dari yang ternyata sudah sempurna 4 itu jadi nafilah. Jadi nafilah. Tapi kalau ternyata 3, tambahan 1 menjadikan sholat itu sempurna 4, maka sujud sahwinya itu adalah menjadikan setan jengkel kepada kita. Kenapa? Tidak berhasil menipu kita. Nah, itu teman-teman ya. Inilah syak. Jadi syak ini lebih cenderung mengajarkan kita agar berilmu. Ya, agar berilmu dan agar ibadah kita sempurna, terjaga. Baik. Silakan teman-teman nanti pahami lagi di rumah. Cari hadis-hadis pendukung lagi yang bisa membantu kita lebih paham lagi. Ini hanya satu contoh kasus, ya. Nah, ini dari hadis ini bisa diperluas, ya, bisa diperluas. Nah, bagaimana cara memperluasnya? Ini teman-teman. Ada kaidah fiqhiyah. Kaidah itu artinya aturan. Fiqhiyah itu fikih. Jadi kalau sudah bicara kaidah fiqhiyah, itu kita berarti dibimbing untuk bisa beramal dengan benar, ya. Mengapa? Karena kaidah fikih ini diambil dari hadis atau ayat, ya. Diambil dari hadis atau ayat. Jadi dari hadis tadi, hadis yang 2 itu ulama menyimpulkan dan jadilah sebuah kaidah disebut dengan kaidah fikih. Artinya kaidah ini menjadi aturan untuk beramal, ya, untuk beramal. Nah, kita lihat yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Perasaan yakin atau keyakinan atau ilmu, ya. Baik ilmu itu benar atau salah, kalau sudah yakin
Nggak bisa dilakukan nggak bisa digoyahkan dengan ragu. Ya. Mereka para pelaku amal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah atau katakanlah bid'ah, itu kalau sudah jadi keyakinan sulit untuk berubah. Sulit untuk berubah. Ya. Silahkan dibuktikan teman-teman. Ya. Kenapa? Karena sudah dianggap ilmu yang mendasari kebidahannya itu sudah jadi ilmu. Maka sulit. Karena itu yakin namanya. Jadi yakin itu pada hakikatnya ilmu. Baik ilmunya benar atau ilmunya salah. Kalau sudah diamalkan, dipraktekkan, apalagi sudah lama sekali, itu sulit. Sulit. Kecuali dia mau belajar, ya. Dia mau belajar, dia mau menghidupkan hatinya dengan benar, baru akan bisa. Nah, makanya dari kaidah yang pertama ada kaidah berikutnya yang sama-sama bersumber dari hadis yang tadi. Ya. Ini teman-teman, innama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Sesungguhnya sesuatu yang telah kuat dengan keyakinan atau dengan ilmu itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan juga, alias dengan ilmu yang lain lagi. Contoh teman-teman, kita dulu sholat, ya sebagaimana umumnya, ya, nggak memperhatikan tangan kita ketika kita takbir, ya, apakah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga atau bagaimana, ya. Kita terkadang seperti itu. Udah, yang penting sholat. Ketika berjamaah kita juga nggak memperhatikan ada berjamaah, mau rapat mau enggak, yang penting berjamaah. Ya, itu bisa kita akui. Ya, itu sebelum kita belajar dengan serius. Ya, sebelum kita belajar dengan serius. Sebelum kita memfungsikan pendengaran kita untuk mendengar ilmu. Ya. Sebelum kita memfungsikan penglihatan kita di majelis ilmu. Sebelum kita memberanikan diri melangkah ke majelis ilmu yang tadinya kita anggap berbeda. Tapi setelah kita memberanikan diri, akhirnya, ternyata sholat-sholat yang saya lakukan dulu itu salah ya. Saya harus memperbaikinya. Nah, ini kaidahnya. Innama sabata biyaqinin la yartafi illa biyaqinin. Ternyata kalau sholat berjamaah tuh enggak seperti itu ya. Enggak asal hadir di masjid, mau berdiri gimana saja, mau nempel dengan teman atau enggak, mau rapat atau tidak. Ternyata tidak begitu ya. Semuanya harus pakai ilmu. Berarti dulu yang saya pakai ini adalah ilmu yang salah. Tapi dianggap ilmu itu. Kenapa? Karena kita mengamalkannya. Jadi segala sesuatu pengetahuan yang menjadikan kita ini kuat beramal, itu sudah jadi ilmu teman-teman. Hanya ilmu yang salah. Hanya ilmu yang salah. Makanya insya Allah kalau kita mau terus minta kepada Allah, ya, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang Allah tugaskan kepada kita untuk menjadi hamba Allah, maka kita bertanya, hamba Allah, hamba engkau terus bagaimana ya Allah? Ya, seperti itu. Insya Allah bisa. Nah, inilah dua kaidah sangat agung, sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau sudah yakin sudah jadi ilmu, tidak bisa digoyahkan dengan syak. Ya. Tapi bisa dengan ilmu lagi. Dengan catatan keduanya harus berilmu dan harus selalu mencari ilmu dan harus selalu mengisi waktu dengan ilmu. Kalau kita tidak cinta ilmu, kaidah ini enggak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Jadi Allah bukan hanya mengutus para rasul, para nabi, tapi Allah juga menawarkan kepada umat rasul untuk menjadi penolong rasul. Allah menyebutnya wali. Ya, Allah menyebutnya wali. Siapa wali Allah itu? Yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa. Mereka yang bertakwa dengan benar, dengan ilmu. Ayatnya jelas, hudal lil muttaqin, ya.
Baik, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua roib. Apa sih roib itu? Sama artinya secara sinonim ragu. Tapi dia punya makna lebih dalam dan lebih luas. Dia tidak terfokus hanya pada satu amal, ya. Tapi dia lebih luas. Ini maknanya. Ar-raibu wa huwa bi makna syak ma'at tuhmah. Nah, ini. Syak tapi dia barengi dengan tuhmah. Ya. Apa itu tuhmah? Ini dia. Raib adalah keraguan yang dibarengi dengan anggapan-anggapan buruk atau tuduhan-tuduhan. Teman-teman kalau sudah nuduh cenderung negatif kan ya, bukan positif. Ya. Tuhmah itu artinya tuduhan-tuduhan. Dan kalau sudah tuduhan itu cenderung isinya negatif. Nah, ketika bicara raib itu bisa seperti itu. Berarti Allah tahu kalau manusia itu menuduh Al-Quran seperti itu. Ya. Khususnya dicontohkan oleh orang-orang kafir dulu. Di masa awal Islam diturunkan. Di masa Al-Quran awal-awal diturunkan. Di situ orang-orang kafir merasa terusik dengan ayat-ayat Allah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Terlebih Rasulullah dikenal sebagai ummi. Ya. Sebagai orang yang tidak pandai baca tulis. Jadi aneh kalau Rasulullah ini membawa kitab, ya, seperti itu aneh. Atau kebalikannya, ya, karena tuhmah tersebut dihilangkan keumiannya, dituduhkannya ini mah buatan. Nah, itu namanya tuhmah. Tuhmah itu jadi segala tuduhan-tuduhan, segala pikiran-pikiran yang negatif dikeluarkannya. Jadi lebih luas dan lebih berbahaya. Itu tuhmah teman-teman. Ya. Jadi ar-raibu wa huwa bi makna syak ma'at tuhmah. Raib adalah keraguan yang dibarengi dengan anggapan-anggapan buruk atau tuduhan-tuduhan. Baik, untuk memperjelasnya kita lihat surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu teman-teman ya. Kitab Al-Quran ini para mufassirin ittafaku, ya, bersepakat. Yang dimaksud dzalikal kitab adalah hadzal kitab. Ya. Hadzal kitab bisa terjemahnya dua teman-teman. Bisa diterjemahkan ini adalah kitab, maksudnya Al-Quran. Atau bisa terjemahkannya Al-Quran, Al-Kitab yang ini adalah. Jadi terjemahnya bisa dua, ya. Bisa dua. Dzalikal kitab artinya hadzal kitab. Terjemahannya ini adalah kitab. Maksudnya Al-Qur'an. Atau dibalik, kitab yang ini maksudnya kitab Al-Qur'an ini, ya, bukan berarti Al-Qur'annya banyak, ya. Kitab ini maksudnya kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, para mufassirin sepakat, ya, bahwa ungkapan la raiba itu untuk menunjukkan kesempurnaannya Al-Quran dari segala aspek, baik aspek bahasa, makna, ya, kemudian susunan kata, kemudian tujuan dari disampaikannya ayat ini sempurna. Makanya Allah menggunakan kata la raiba, bukan la syakka. Ya. Bukan la raiba, bukan la syakka tapi la raiba. Dan diperkuat dengan hudan lil muttaqin. Maka asbabun nuzul ayat ini adalah bukan hanya kepada orang-orang kafir. Ya. Tapi juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Kepada orang beriman untuk lebih meyakinkan, ya, keimanannya, kepada orang kafir supaya hilang rasa raibnya, ya. Walaupun tidak semuanya, ya, bisa hilang. Padahal Allah sudah mengatakan la raiba. Orang-orang kafir Makkah atau Madinah itu paham bahasa Arab.
ketika Allah mengatakan la raiba itu paham. Tapi mungkin karena terikat dengan kelompok, ya, terikat dengan asobiyah, ya, asobiyah artinya kelompok, ya, grup, geng sebagainya. Itu memperkuat untuk tidak mengikuti kebenaran. Biasanya begitu. Makanya di sini hati-hati asobiyah, ya. Ketika berkelompok itu yang dikhawatirkan, yang itu adalah Rasulullah, bukan memperjuangkan yang diperjuangkan oleh kelompoknya, tapi memperjuangkan dan mempertahankan kelompoknya itu sendiri. Biasanya begitu, ya, itu berbahaya. Makanya asobiyah itu berbahaya, kecenderungannya kepada membela kelompok bukan membela kebenaran, ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan alias sempurna, dan itu isinya petunjuk, ya. Isinya adalah ihtida dan ilmu. Ihtida berarti proses mencari ilmu, ya. Ilmu ya ilmu itu sendiri. Jadi kata hudan maknanya ihtida dan ilmu. Ihtida adalah proses mencari ilmu, ilmunya dan ilmunya sendiri. Jadi artinya Allah menunjukkan kesempurnaan Al-Quran itu adalah berisi ilmu dan berisi bagaimana mencari ilmu, ya, dan harus menghasilkan ketakwaan, ya, dan akan menghasilkan ketakwaan, begitu. Nah, maka bagi orang-orang yang menentang siapapun, bukan orang dulu yang hidup bersama Rasulullah hingga saat ini, ya, hingga saat ini. Nanti teman-teman, ketika kita sudah paham ayat ini, kita bisa melihat siapa mereka yang meragukan Al-Quran, ya. Jadi ketika bicara ayat ini, kita tidak boleh fokus pada orang-orang dulu, kafir Quraisy atau kafir Madinah, ya. Bisa jadi tunjuk kepada diri kita. Setelah apa? Setelah paham ayat ini. Lihat kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu. Nah, ya, berarti geng, ya, itu asobiahnya, ya, yang dijadikan kebanggaan selain Rasulullah, ya. Jika kamu orang-orang yang benar. Jadi Allah tantang, ya. Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan ayat ini kepada siapapun yang tidak mau ikut Rasul. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ya. Mereka bukan hanya meragukan ayat Al-Quran, bukan, tapi meragukan Rasulullah SAW. Nah, mulai ini, oh, berarti ayat ini turun bukan semata-mata untuk meyakinkan ayat, tapi juga untuk meyakinkan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang maksudnya apa? Suruh ikut Rasul kita ini, ya. Suruh ikut Rasul. Rasul diutus oleh Allah bukan semata-mata untuk menyampaikan ayat-ayat, tapi juga untuk mempraktekkan ayat tersebut, ya. Untuk mempraktekkan ayat tersebut, ya. Untuk mentakwil, ya. Untuk memperjelas, oh begini ternyata ayat ini maksudnya. Lahirlah berupa hadis. Nah, hadis pun ada kalanya belum jelas, ya. Yang disebut dengan praktek Rasulullah disebut dengan sunnah, ya. Ada belum jelas. Maka Allah hadirkan orang bertakwa tadi yang sudah meraih, menggali ilmu dari Al-Quran hadis. Nah, mereka jadi pembantu Rasul untuk memperjelas apa yang Rasulullah sampaikan dan apa yang Rasulullah praktekkan. Maka lahirlah ulama-ulama yang dikenal dengan madhab. Jadi madhab ini sebenarnya alat bantu teman-teman.
Bukan satu kewajiban untuk mengikutinya, bukan. Apa kenyataannya kalau itu jadi kewajiban? Teman-teman bisa melihat sendiri. Ya. Saling mengklaim saya madhab ini. Akhirnya bukan jadi bersatu, malah kita melihat sendiri kenyataannya. Ya. Kondisi real di masyarakat karena mengklaim bermadhab itu wajib, ternyata bukan menjaga Al-Quran akhirnya. Ya, bukan menjaga Al-Quran seperti itu ya. Baik, dan mending kalau benar-benar mengkaji hasil temuan para madhab secara sempurna. Terkadang tidak, hanya klaim-klaim saja ya, hanya klaim saja. Imam Syafi'i menganggap bahasa Arab itu wajib, tapi kenyataannya mereka yang mengklaim Imam Syafi'i pada nggak bisa bahasa Arab. Ya, mencukupkan kepada ustadznya saja, yang ustadznya pun ternyata tidak bisa bahasa Arab. Nah ini teman-teman, inilah berbahaya. Jadi ketika bicara Allah, bicara Al-Quran, itu bicara syariat. Ya, bicara syariat. Nah ketika bicara Rasulullah sebagai kepanjangan tangan dari zat Allah, disebut dengan sunnah atau millah. Nah ketika ada hamba-hamba yang bertakwa memperpanjang tangan Rasulullah, menjelaskan, itu disebut dengan madhab. Antara kitab syariat Allah dengan Rasulullah ini nggak bisa dipisahkan. Tapi ketika madhab, maka ini relatif. Ya. Kalau ini benar sesuai dengan millah, pasti sesuai dengan kitab, maka boleh kita ikuti. Kalau tidak, ya tidak. Mengapa? Karena tidak semua dari kalangan ulama madhab ini mereka mengambil fatwanya atau kesimpulannya utuh berdasarkan ayat dan hadis. Ya, karena situasi saat itu penemuan hadis berbeda-beda antara satu imam madhab dengan imam madhab yang lain. Dan mereka pun sebenarnya tidak mengaku saya imam madhab. Yang menyebut imam madhab itu siapa? Pengikutnya. Pengikutnya. Makanya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para imam madhab, itu sepakat. Kalau perkataan idza kana qauli, ya, la yukhalifu al-kitab wa sunnah fakhudhu bi. Itu sepakat para imam yang dimadhabkan, yang diimamadhabkan bersepakat. Kalau pendapatku ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, fakhudhu bi, ambil. Maksudnya amalkan. Itu artinya apa? Kita suruh menggali lagi. Kita diberi kesempatan untuk seperti mereka mencari dan mencari. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Nah ini jadi kita ditantang. Ini bukan hanya orang kafir saja. Kita pun sebagai hamba Allah yang sudah mengaku muslim mukmin ditantang oleh Allah. Kalau masih tidak mengikuti Rasulullah, Allah menantang dengan ayat ini. Ya. Dan kenyataannya ayat 24-nya fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuatnya dan tidak akan mampu, kata Allah, maka tumbuhkan sikap di dirimu, fattakunar, takutlah neraka. Jadi sebenarnya dari ayat 24 ini, untuk bisa mengikuti Rasulullah harus takut neraka. Jadi mereka yang sampai saat ini nggak mau ikut Rasulullah, ya, tapi sudah mengaku ikut Rasulullah, itu sebenarnya berdasarkan ayat 24 nggak punya rasa takut kepada neraka, ya, nggak takut kepada neraka teman-teman. Fattakunar, kata Allah. Kalau engkau sudah terbukti tidak bisa membuat, takutlah neraka. Bukti engkau takut neraka, ikutlah Rasulku. Nah, lihat kitab penjelas berikutnya teman-teman. Hada dalil wa hada dalil akliyun. Ini dalil akal yang seharusnya sangat mudah. Kapan? Ketika tidak bisa membuat ayat lebih surat, itu dah dalil akal. Kata mufassirin, itu dalil akal. Ya, ketika engkau wahai hamba-hambaku yang tidak mau ikut Rasul, tidak bisa membuat satu ayat atau satu surat saja, ini adalah dalil akal. Dalil akal apa? Ala syidki Rasulullah, akan kebenarannya Rasulullah SAW, wasihati maja'abih, dan
kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Ya, faqal wa in kuntum ayya ma'syaral mu'anidin, wahai para penentang. Jadi mu'anid penentang yang tidak mengikut Rasulullah SAW. Ya. Tata cara sholat dan Rasul ajarkan tidak mau. Tata cara puasa tidak mau. Tata cara tarawih tidak mau. Ya, masih menambah-nambahnya. Ya, bahkan mengabaikannya. Nah, ya wa in kuntum ya ma'syaral mu'anidin, seandainya kalian wahai para penentang li Rasulullah terhadap Rasulullah, ar-radina da'wa tahu, yang menolak dakwahnya, az-za'imina kadzbahu, yang meyakini bahwa Rasulullah berdusta, fi syakkin wastibahin, bahwa dalam keraguan, ya, dan syubhat, ya. Jadi mereka itu berarti dalam keraguan dan syubhat. Atau kita, kalau kita ini masih ragu, sholat tarawih berapa ya? Bagaimana caranya? Masih ragu nih. Nah, berarti kita nih fi syakkin wastibah, ya, wastibah. Kita dalam syubhat. Tadi syubhat teman-teman sudah tahu kan bahayanya. Mimma nazana ala abdina, dengan apa yang sudah kami wahyukan kepada hamba kami. Hal huwa haq au ghair, apakah benar atau batal atau batil. Nah, baik, dikit lagi teman-teman. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, Allah masih tantang, ya. Kalau masih tidak mau ikut Al-Qur'an, juga tidak mengikut hadis, Allah sampaikan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan apakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman. Alias ini, ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan in lam yusaddiqu bil Qur'an alladhi huwa mu'jiz wad dalala ala sidqir rasul alaihi salam fa bi ayyi syai'in yusaddiqun. Terjemahannya ini, apabila mereka tidak membenarkan Al-Qur'an yang itu adalah mukjizat dan juga dalil, ya, atau bukti akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas apa yang akan mereka benarkan? Ya. Alias apa yang akan mereka ilmani? Alias apa yang akan mereka ikuti? Jadi kalau sudah tidak ikut Rasul, mau ikut siapa kata Allah? Kalau tidak mengiman Rasul, mau iman kepada siapa? Ya. Berarti ketika kita tidak iman kepada Rasulullah, sama saja dengan tidak iman kepada Allah. Sama saja dengan tidak iman kepada hari kiamat. Sama saja dengan tidak iman kepada malaikat. Sama saja tidak iman kepada kitab. Sama saja tidak iman dengan takdir Allah, alias qada dan qadar Allah. Itu teman-teman, ya. Jadi ketika kita menghilangkan satu keimanan dari iman, semuanya hilang dianggap iman. Karena itu rukun, ya. Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan satu pun dari yang sudah ditetapkan sebagai rukun. Nah, rukun iman ada 6, ya, kita harus semuanya imani, jangan pilih satu saja, yang lainnya dihilangkan. Atau 5, yang satunya tidak, sama, itu merusak rukun iman. Ya, jadi ayat ini bertanya, tapi maksudnya bukan semata-mata bertanya, mengeledek kalau bahasa kita, ya. Jadi lantas apa yang akan mereka benarkan? Lantas apa yang akan kita benarkan kalau kita tidak membenarkan Al-Quran dengan bukti tidak mengikuti Rasul? Ya, masih cari-cari yang dianggap benar oleh syahwatnya, oleh syubhatnya. Nah, kalau seperti itu sudah tidak bermanfaat. Baik, dikit lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Itu ayat ini udah jelas teman-teman. Ya. Ayat ini udah jelas. Saya pernah cerita ke teman-teman, ada seorang tokoh agama yang lebih percaya kepada khurafat daripada ayat ini, ya. Dia
meyakini ada seorang wali yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari, mungkin sehari semalam, berapa banyak? 3.600 kali. 3.600 kali, teman-teman bayangkan. Sehari semalam bisa menghatamkan Al-Quran 3.600 kali. Teman-teman kebayang nggak? Selamat membayangkan. Ya, kita sebulan ini Ramadan sampai sekarang teman-teman baru berapa juz? Ini 3.600 kali sehari semalam. Padahal Rasul sendiri mengingatkan orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, misalnya sehari, tidak disebut orang yang yafqah Al-Quran, nggak disebut orang yang paham Al-Quran. Itu Rasulullah katakan. Jadi minimalnya menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. 1 hari kata Rasulullah enggak. Ini sehari atau 3.600 kali. Bayangkan berapa berarti semenitnya, sedetiknya. Nah, itu kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Nah, ini ayat sudah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulullah yang dicontoh. Rasulullah sendiri nggak pernah mencontohkan. Jangankan 3.600, 10 kali aja nggak mencontohkan dalam sehari. Bahkan mengatakan orang yang menghatamkan Al-Quran sehari itu lam yafqah, nggak paham. Nah, ini teman-teman ya, inilah yang dimaksud dengan rohib. Jadi dia lebih percaya kepada wali. Padahal wali Allah itu bukan seperti itu. Ya. Ada lagi teman-teman, saya lihat di YouTube. Seorang ibu-ibu, mohon maaf, rambutnya ya kelihatan. Ibu-ibu itu pakai bajunya, pakai kaos. Didatangi oleh orang-orang di mobil, diciumin, disujudin, cium tangan. Apa katanya? Ini wali Allah. Astagfirullah. Kan sudah jelas. Wanita itu harus tutup aurat. Dicarinya alasan-alasan dalil. Itu dalam rangka menutupi kewaliannya. Hudanil mutakin. Udah jelas aturan wanita itu harus tertutup auratnya. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh pikiran-pikiran khurafat. Ini jelas Rasulullah ya, menjadi hudan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan, uswatun hasanah. Nah, baik ya. Jadi ini kata para ulama syarat teman-teman. Dari ayat ini ada 3 syarat sekaligus rukun agar kita ini bisa mudah mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama, syarat dan rukun untuk bisa mengikuti Rasulullah SAW adalah 1, mengharap masuk surga. Untuk bisa masuk surga, ya contoh Rasul. Ya, contoh Rasul. Gitu. Yang kedua, takut akan dimasukkan neraka. Kalau mau selamat neraka, ikuti Rasul. Ya, ikuti Rasul. Yang ketiga, harus banyak berzikir kepada Allah. Teman-teman masih ingat kan ketika bicara zikir bukan hanya selepas sholat, tapi semua aktivitas kita dalam setiap saatnya harus mengandung zikir. Kita berjalan dengan tetap ingat kepada Allah. Lahir dari lisan kita, subhanallah walhamdulillah. Lahir dari mata kita, jaga pandangan. Muncul dari telinga kita, hati-hati dalam mendengar. Itu sudah zikir. Ya, teman-teman naik mobil, bismillah tawakkaltu 'alallah. Itu sudah zikir. Keluar rumah, itu zikir. Semua aktivitas kita diiringi dengan doa karena ingat kepada Allah, itulah zikir. Mau makan bismillah, makannya tidak sesuai tetap harus jadi kenikmatan, itu zikir semuanya ya. Karena zikir adalah zikrullah, zikru asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi wa adzabi wa amrihi wa nahyihi.
Ketika zikir adalah bicara Allah, bicara tentang Allah, tentang sifat dan nama-nama Allah, tentang nikmat dan azab Allah, tentang perintah dan larangannya. Wa hadza kullu la yatimu illa bitauhid, dan semuanya ini enggak akan benar, tidak akan punya nilai kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah kita bukan hanya sholat saja, berjalannya kita, apapun aktivitas kita harus bernilai ibadah. Itulah zikir, teman-teman. Nah, jadi 3 syarat dan rukun yang tercantum dalam ayat ini akan menjadikan seorang hamba Allah mudah mengikuti Rasulullah SAW. Sebagai penutup pertama. Jadi saya langsung saja ke perbedaan antara ragu dan syubhat dan bahayanya. Ya. Jadi intinya syubhat itu takhlid bainal haq wal batil. Intinya syubhat itu mencampurkan yang hak dan yang batil dan berujung haram, itu syubhat. Beda halnya dengan syak. Nah, jadi saya baca satu-satu perbedaan antara ragu dengan syubhat dan bahayanya. Syubhat itu ketentuan akhirnya berkaitan dengan halal atau haram. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, innal harama bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal haram bainun. Sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma, dan yang ada antara halal dan haram itu syubhat namanya. Ya. Jadi kalau kita bisa menghindarkan syubhat, kita akan dapat yang halal. Tapi kalau kita tidak menghindarkan yang syubhat, kita pasti jatuh di yang haram. Kata siapa? Kata Rasulullah. Man waqa'a fi syubhat faqad waqa fil haram. Barang siapa yang jatuh pada syubhat, sama nilainya dia jatuh kepada yang haram. Ya. Dan barang siapa menjaga dia syubhat, wa man ittaqas syubhat, barang siapa yang membentengi diri dari syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi. Orang yang menjaga diri dari syubhat, dia sedang menyelamatkan dan menjaga kehormatannya, irdun. Kehormatan ada 4, nafas, akal, keturunan kita, dan harta benda kita. Ya, dan menyelamatkan agamanya. Jadi orang yang menyelamatkan diri dari syubhat sedang menyelamatkan diri, keturunan, harta benda, dan akalnya, dan menjaga agamanya. Orang yang terkena syubhat berarti 5-nya sudah rusak semuanya. Maka di sini syubhat mencampur adukan hak dan batil. Sudah jelas Rasulullah membawa yang hak. Jangan kita campur adukan. Nah, kalau sudah yang hak dan batil dicampur adukan, maka syubhat memaksakan beramal dengan dalil yang diada-adakan. Ya, ada kan teman-teman lihat di YouTube, sudah jelas Rasulullah tidak mengamalkan. Gak apa-apa, ini kan baik. Ya, jadi dipaksa-paksakan mencari dalil. Makanya kita harus berbeda. Para ahlu bid'ah itu beramal dulu, baru mencari dalil. Ya, kita tidak boleh gitu. Kita justru al-qaul qabla al-ilmu qabla al-qaul amal. Ilmu dulu, baru kita beramal, baik dengan lisan ataupun dengan gerakan badan. Jadi bukan bergerak dulu, beramal dulu, baru cari dalil. Akhirnya rusak, menguat-nguatkan dalil untuk sebuah amalan yang padahal itu bertentangan. Ya, jadi syubhat memaksakan beramal dengan dalil yang diada-adakan. Nah, syubhat akan merusak agama. Ini bahayanya, syubhat merusak agama, teman-teman. Ya, syubhat itu merusak agama. Ragu atau syak raib itu ketentuan akhirnya berkaitan dengan ilmu atau tanpa ilmu. Dan itu pada satu amal. Kalau syubhat, semua amal agama jadi rusak. Ya. Idza istama'a al-halal wal haram, ghuliba al-haram. Kalau yang haram dan yang halal bergabung, maka yang dimenangkan yang haram. Karena Allah melarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campurkan yang hak dan yang batil. Ya, seperti itu. Nah, jadi ragu atau syak atau itu ketentuan akhirnya berkaitan dengan ilmu atau tanpa ilmu. Berarti kita keteragu itu dibimbing untuk dapat ilmu. Ya. Kalau syubhat, ketika kita tidak mau dibimbing tentang syubhat, kita akan merusak agama. Ya. Dan kita akan selalu berada dalam keharaman. Wa'iyadzubillah. Ragu akan merusak amal agama saat itu. Ya.
Tidak ada ketetapan hukum jika berada dalam keraguan. Artinya orang yang beramal dengan keraguan maka amalnya sia-sia. Seperti tadi teman-teman sholat. Teman-teman berpikir, saya tadi gendong anak saya pipis. Nggak apa-apa deh. Itu selesai sholat gak ada manfaatnya sholatnya. Kenapa? Karena beramal dalam keraguan. Ya, beramal. Jadi kalau kita ragu, tadi anak saya gendong, anak saya pipis, batalkan sholatnya. Kenapa? Andai pun teman-teman meneruskan sampai salam, nggak bermanfaat, bahkan bisa jadi berdosa, maka batalkan sholatnya. Ya, ganti bajunya, begitu teman-teman ya. Jadi inilah perbedaan antara ragu dan syubhat dan bahayanya. Jadi syubhat itu sama, syubhat itu nggak jelas, ya. Syubhat itu nggak jelas. Ragu pun sama, sebenarnya nggak jelas, tapi diperjelas akhirnya. Oh, ini makna ragu dan ini makna syubhat. Baik teman-teman, insya Allah berarti pertemuan berikutnya masih ada ya, mungkin paling tidak satu pertemuan lagi ya. Insya Allah kita akan bahas tata cara meninggalkan hal yang meragukan, yang 3 poin tadi. Insya Allah mudah-mudahan satu pertemuan Sabtu selesai besok. Setelah itu kita mungkin memasuki hari ke-10 i'tikaf ya. Baik, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.